Untuk pencalonan memang sudah saya siapkan sesuai dengan aturan IMI pusat, seperti pendukung maupun persyaratan-persyaratan yang lain. Kenapa saya maju lagi? Karena memang secara ADART diperbolehkan untuk maju yang ketiga kalinya. Kemudian Alhamdulillah teman-teman masih mau mendukung saya untuk daftar kembali. Mudah-mudahan bisa diterima oleh tim penjaringan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh IMI pusat. Pak Bambang sudah tahu semua nih caranya? Insya Allah sudah siap. Siap. Baik, Mas Andi, bisa lihat. Pak, ini punya raja ya? Iya. Formulir pendaftaran 1. Ini Mas. Ya. Jadi kelengkapannya 1 formulir pendaftaran. Iya. Pak Bambang, ini kan Bapak mencalonkan kembali untuk ketiga kalinya Pak ya periode. Itu kesiapannya seperti apa Pak? Untuk pencalonan memang sudah saya siapkan sesuai dengan aturan IMI pusat, seperti pendukung maupun persyaratan-persyaratan yang lain. Kenapa saya maju lagi? Karena memang secara ADART diperbolehkan untuk maju yang ketiga kalinya. Kemudian ini kan udah 2 periode sudah menjabat Pak Bambang ya. Ke depan 5 tahun ke depan itu apa yang perlu diperbaiki dari IMI sendiri? Jadi masih banyak cita-cita yang belum tercapai. Contohnya adalah medali emas pada balap motor, karena kemarin kita berhasil di motocross. Jadi untuk itu harapan saya ke depan adalah klub-klub kita menjadi lebih solid lagi, karena sekarang aturannya harus sesuai dengan IMI pusat, setiap tahun harus registrasi. Jadi mudah-mudahan ke depan klub kita akan sesuai aturan yang diberlakukan oleh IMI pusat. Langsung dari Pak Bambang untuk memimpin IMI Jatim kembali, itu mungkin bisa diperkenalkan dulu juga apa alasan mendukung beliau untuk menduduki posisi tertinggi di IMI Jawa Timur kembali.
Baik, terima kasih. Saya dari Ajang Leder Club memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Bambang Heribowo untuk calon IMI 2021-2025 dengan dasar satu prestasinya yang sungguh luar biasa membawa IMI Jatim, salah satunya menjadikan empat kali jadi ini yang terbaik se-Indonesia selama 4 kali berturut-turut. Yang kedua juga membawa reser-reser dari lokalan Jatim ke kancah internasional, ini sungguh luar biasa. Yang ketiga adalah kemarin di PON di Papua kita mendapat medali emas. Ini jadi dasar kami itu memilih itu Pak Bambang adalah berkat prestasinya membawa IMI Jatim. Oke. Kalau dari Masnya, Mas dari siapa namanya klubnya? Dari Basic Automotive Club. Dari kota mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya Sebagian itu. besarnya sama seperti yang disampaikan Ajang Leader. Besarnya prestasi Pak Bambang selama menjabat ini, dari IMI terbaik, dari pecah telur di PON, juga banyak prestasi-prestasi lainnya. Itu yang buat kami mendukung lagi, buat mencalonkan Pak Bambang lagi buat Ketua IMI periode selanjutnya ini. Oke. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya Hanif dari Roadstar. Dari Roadstar. Sepertinya, Surabaya? Surabaya. Surabaya. Terus harapannya buat Pak Bambang 5 tahun ke depan seperti apa? IMI lebih maju lagi. Yang kurang apa mungkin selama ini? Saya kira sih nggak ada yang kurang. Nggak ada ya. Untuk selama ini sudah bagus banget. Ya, mungkin kedepannya akan lebih bagus. Oke. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Heru. Ini terkait Musprov IMI Jatim ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua seperti apa, Pak? Pak. Baik, terima kasih. Jadi Musprov IMI Jatim ini yang pertama memang harus memenuhi daripada ADRT Ikatan Motor Indonesia, di mana memang saat ini menjelang akhir tahun kita akan segera mengadakan pemilihan Ketua Umum Pemprov IMI Jawa Timur, karena sebenarnya ini adalah merupakan kalender yang ditunda karena adanya pandemi. Seharusnya sudah di akhir tahun 2020, tapi karena ada pandemi akhirnya ditunda kali ini. Dan ini juga tidak menyalahi daripada ADRT, karena ini juga petunjuk daripada PT IMI, sehingga baru saja diadakan munaslup untuk penggantian atau juga revisi daripada beberapa pasal, khususnya tentang masa bakti daripada Ketua Umum. Nah, Ketua Umum ini bisa dipilih untuk yang ketiga kalinya. Ini sesuai dengan ADRT yang terbaru yang baru saja disahkan di tahun 2021 ini. Teman syaratnya, apabila sudah 2 kali dan maju yang ketiga kalinya, ini minimal harus mendapatkan dukungan daripada pemilik suara setidak-tidaknya adalah 4/5 daripada pemilik suara. Itu baru diperbolehkan. Apabila tidak ada 4/5, maka ketua yang maju ataupun ingin menjabat yang ketiga kalinya tidak bisa memenuhi daripada ADRT ini. Baik, Pak Heru, itu tadi kan disebutkan untuk aturan 3 periode itu hasil dari Munaslup. Itu kapan, Pak? Munaslup ini merubah ADRT itu diadakan di Jakarta di sekitar Oktober yang lalu lah, Oktober 2020 Jakarta. Ya, untuk saat ini suara sah tadi kan disebutkan 4/5 dari
hak suara ya. Jadi itu saat ini ada berapa suara nanti Pak yang sudah diverifikasi? Jadi perlu ketahui, anggota IMI itu yang menentukan memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan aturan organisasi atau IMI itu semua ditentukan oleh PPIMI, dan PPIMI sudah mengeluarkan daripada daftar klub yang berhak atau yang sah mengikuti musyawarah adalah 19 klub, dan dari 4/5 tadi ya diambil dari 15 klub ini 4/5-nya. Bila memenuhi 4/5 berarti ya boleh maju untuk yang ketiga kalinya bagi calon yang sudah 2 kali ini. Ya, berikutnya ini kan hari ini diketahui hari terakhir pendaftaran calon Pak ya. Sejauh ini sudah ada berapa calon yang mendaftar Pak? Sampai detik ini ya baru 1 aja ini dari incumbent itu, baru 1 aja. Entar nanti sore penutupan, tapi yang jelas sampai detik ini baru 1 yang saya terima. Iya, bisa disebutkan Pak? Jadi yang menyerahkan syarat-syarat adalah Pak Bambang Haribowo, yaitu incumbent yang sudah 2 kali menjabat, dan ini maju ketiga kalinya karena ini sudah memenuhi daripada amanat ADRT ini. Artinya sudah diterima, artinya kan ada 4/5 dari suara tadi ya Pak ya? Benar, 4/5 dari jumlah suara 19 klub tadi. Iya. Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan Pak yang mungkin belum dari terkait penjaringan calon ketua IMI Jatim yang baru nantinya. Jadi dari sisa waktu yang ada sampai dengan sore nanti, saya berharap memang ada lah calon lain yang maju, yang mengajukan, tapi yang syarat ya harus memenuhi daripada suara dukungan yang sudah ditentukan. Jadi artinya bila calon punnya itu juga minimal harus menjadi anggota IMI Jawa Timur minimal 3 bulan loh. Jadi tidak ujuk-ujuk saya daftar, nggak bisa. Jadi minimal harus ada tertulis minimal 3 bulan menjadi anggota IMI, dan itu ada dibuktikan dengan kartu tanda anggota IMI. Teman-teman sekalian perlu ketahui, sebagai tim jaringan saya tidak bekerja sendiri, saya hanya sebagai ketua tim jaringan didampingi oleh teman saya. Di sebelah kiri saya ini ada Pak Yos yang tentunya bertugas sebagai sekretaris daripada tim jaringan. Kemudian sebelah saya dan rekan saya Aris Marata yang bertugas sebagai anggota tim jaringan. Kita bertiga ini adalah yang mengelola, baik mulai pertama mengatur persyaratan sampai dengan menerima daripada persyaratan yang diberikan oleh para calon. Dan harapan saya kepada nanti teman-teman yang memiliki hak suara, gunakan sebaik-baiknya suara tersebut datang pada saat digelarnya Muspro yang kita laksanakan insya Allah pada tanggal 14 Desember di Hotel Sahid Surabaya. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris atau Pak Yos? Silakan Pak Yos. Ada tambahan, silakan Pak Yos. Ya, tambahan sedikit bahwa tugas kami adalah menerima setiap calon untuk mencalonkan diri menjadi ketua IMI Provinsi Jawa Timur. Kami bertiga bertugas untuk menerima semua pendaftaran dan persyaratan yang harus dilaksanakan, dan kita akan menyeleksi semuanya, dan kita bekerja sama-sama dengan konsep kita transparan, akuntabel, dan kita menerima semuanya yang siap untuk menjadi ketua IMI Jawa Timur periode 2021 sampai 2025. Oke. Cukup. Sebenarnya kami berharap nanti dari mulai proses yang beberapa sudah dilakukan sampai dengan akhir tanggal 14 kami pokok berjalan dengan lancar baik. Saya kira itu mendapatkan hasil yang terbaik untuk
para penggemar otomotif di Jawa Timur. Teman sekalian, sekali lagi kita sambut Mas Bro yang akan datang dengan semangat bersama kita. Ibu Jawa Timur, jaya!